Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Jember Kotakan 5 orang. Saya Juwana dengan NIM B0425017. Saya Desyasmina dengan NIM B0425003. Saya Muhammad Najib dengan NIM B0425331. Saya Nur Alicia dengan NIM B0425517. Saya Rike Develestari dengan NIM B0425325. Pada video ini, kami akan membahas peran mahasiswa dalam menjaga persatuan bangsa di era digital melalui pemahaman wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara penting karena menjadi cara pandang kita terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan saat menghadapi ancaman digital seperti hoax, ujaran kebencian, dan perpecahan. Saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video tentang memahami konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga, menyadarkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjelaskan urgensi wawasan Nusantara dalam kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, mendorong penerapan nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang utuh dan beragam. Ini mencakup pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia. Definisi wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa dengan wawas berarti pandangan, nusa berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna antara dua samudra. Secara umum, ini adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan utamanya itu adalah untuk membangun kesadaran nasional yang kuat dan rasa persatuan yang tinggi di antara seluruh warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan dengan memahami keberagaman dan keunikan setiap daerah, sehingga tercipta semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, wawasan Nusantara bertujuan untuk menjaga integritas wilayah Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang kaya akan kekayaan alam dan budaya. Implementasi wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang. Bidang pertama itu bidang pendidikan, diajarkan secara konsisten di sekolah untuk membantu generasi muda menghargai keberagaman di Indonesia. Ekonomi, mengembangkan potensi daerah dan menjalin kerjasama antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Nah, di bidang budaya dan seni memperkuat melalui pengembangan dan pelestarian budaya serta seni tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Pertahanan dan keamanan, mengintegrasikan keberagaman untuk budaya dan etis, memperkuat persatuan melawan ancaman dari luar maupun dalam. Berikut fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjadi dasar kebijakan nasional di berbagai bidang. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Yang keempat, memperkuat ketahanan nasional terhadap berbagai ancaman. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa nasionalisme dan mendahulukan kepentingan bangsa. Adapun beberapa konsep wawasan Nusantara. Pertama, wawasan Nusantara, di mana konsep yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, Nusantara, di mana istilah yang merujuk pada wilayah Indonesia dan sekitarnya yang terdiri dari ribuan pulau dan beragam wilayah. Ketiga, ketahanan nasional, di mana konsep yang menekankan pentingnya kekuatan dan ketahanan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Keempat, wawasan kebangsaan, konsep yang menekankan pentingnya kesadaran dan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang terdiri atas 5 prinsip dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Urgensi wawasan Nusantara terletak pada perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah berbagai ancaman era digital. Penyebaran hoax, provokasi, radikalisme online, dan konflik SARA sangat cepat dan dapat memecah belah masyarakat. Bagi generasi muda, pemahaman wawasan Nusantara menjadi penting agar mampu bersikap kritis, tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan, serta tetap menjunjung toleransi dan persatuan. Selain itu, wawasan Nusantara memperkuat ketahanan nasional dan membantu mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Ancaman nyata terhadap pemahaman dan urgensi wawasan Nusantara di Indonesia antara lain: yang pertama, munculnya diskretivitas bangsa akibat konflik SARA, derasnya pengaruh globalisasi yang mengikis nilai nasionalisme,
maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, serta melemahnya pendidikan karakter bangsa. Jika ancaman-ancaman ini tidak diantisipasi dengan baik, maka persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terancam. Apa kontribusi pribadi saya sebagai mahasiswa untuk menjaga Indonesia? Sebagai mahasiswa, saya berkontribusi dengan belajar bersungguh-sungguh untuk menjadi SDM yang berkualitas, aktif dalam kegiatan positif di kampus dan masyarakat, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun. Nah, mengapa generasi muda harus peduli pada demokrasi dan hukum? Generasi muda harus peduli pada demokrasi dan hukum karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan, sementara hukum memberikan kepastian dan keadilan. Dengan peduli pada keduanya, generasi muda dapat memastikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Nah, apa komitmen saya ke depannya? Komitmen saya ke depannya adalah terus belajar dan mengembangkan diri, berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta menjadi agen perubahan yang positif bagi Indonesia. Yang pertama, apa kontribusi pribadi saya sebagai mahasiswa untuk menjaga Indonesia? Kontribusi saya sebagai mahasiswa adalah meningkatkan wawasan kebangsaan, ikut memperkuat persatuan, dan berperan sebagai agen perubahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, mengapa generasi muda harus peduli pada demokrasi dan hukum? Generasi muda harus peduli pada demokrasi dan hukum karena keduanya menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjadi dasar tegaknya negara. Yang ketiga, apa komitmen saya ke depan? Komitmen saya ke depan adalah menjaga nilai kebangsaan, bersikap kritis dan tanggung jawab, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Jadilah pelangi di Nusantara, indah dan berwarna, simbol harapan dan kebersamaan.